Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan teks prosedur. Apakah kalian sudah siap? Sebelum kalian melanjutkan materi ini, saya harap kalian sudah menguasai teori tentang teks prosedur. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar KD 4.2, yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Berdasarkan KD tersebut, maka ada 3 materi yang dikembangkan dalam video ini. Yang pertama adalah mengembangkan judul, yang kedua, mengembangkan bagian pernyataan umum, dan yang ketiga, mengembangkan bagian langkah-langkah. Mengembangkan judul dalam teks prosedur. Judul merupakan hal yang penting bagi sebuah tulisan, karena berfungsi memberikan gambaran umum isi tulisan kepada pembaca. Hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat judul teks prosedur? Tentunya, kalian harus memperhatikan jenis teks prosedur yang ingin kalian buat. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan saran melakukan sesuatu, gunakan kata kiat atau tips. Contoh, kiat mengusir rasa bosan, tips menghilangkan bau mulut. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan melakukan pekerjaan, gunakan kata langkah, cara, atau tahap. Contoh, cara mengurus iktp, langkah-langkah membuat paspor. Jika jenis teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan langkah atau urutan membuat sesuatu, gunakan cara, atau jika berkaitan dengan makanan, kalian dapat menggunakan kata resep. Contohnya, cara membuat hiasan dinding, cara membuat dalgona cafe, resep nasi goreng kambing spesial. Mengembangkan pernyataan umum. Bagaimana mengembangkan pernyataan umum? Tipsnya yang pertama adalah, jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan saran, maka pada bagian pernyataan umum dapat kalian awali dengan menyampaikan permasalahan yang ada di lapangan dan alasan permasalahan tersebut harus diselesaikan. Tips yang kedua, jika teks prosedur yang kalian buat berkaitan dengan membuat sesuatu atau melakukan pekerjaan tertentu, dapat kalian awali dengan menyampaikan definisi terlebih dahulu, kemudian keunikan atau tantangan yang dihadapi, serta manfaatnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Tips 1, teks prosedur yang berkaitan dengan saran. Ini adalah pernyataan umum untuk teks prosedur tentang ketombe. Munculnya ketombe tentu bisa mengganggu penampilan dan berpengaruh pada tingkat percaya diri. Rontokan ketombe seperti salju yang turun dan mengotori baju akan membuat seseorang merasa tidak nyaman. Tidak heran jika banyak orang yang berusaha melakukan beragam cara untuk menghilangkan ketombe. Penyebab ketombe sendiri bermacam-macam, mulai dari kulit kepala yang kering hingga produk sampo yang tidak sesuai dengan keadaan kulit kepala. Tips yang kedua, teks prosedur melakukan atau membuat sesuatu. Ini adalah contoh pernyataan umum teks prosedur membuat iktp. KTP adalah tanda pengenal wajib yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Dalam KTP tertulis semua informasi data pribadi, seperti nama, nomor induk keluarga, hingga tanggal lahir. Setiap warga negara Indonesia yang memasuki usia 17 tahun atau legal wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Sejak tahun 2011, KTP pun telah berbentuk elektronik atau dikenal sebagai iktp. Dengan memiliki iktp, kita bisa membuat kartu tanda pengenal lain seperti paspor. Selain itu, kita juga bisa membuat surat izin mengemudi atau SIM yang digunakan sebagai bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri sebagai tanda seseorang telah memenuhi syarat administrasi serta sehat jasmani dan rohani dalam mengemudikan kendaraan. Mengembangkan langkah-langkah teks prosedur. Langkah-langkah merupakan bagian inti teks prosedur. Setiap tahapan dalam langkah-langkah tidak boleh tertukar karena dapat berdampak pada tidak optimalnya hasil. Bagaimana mengembangkan langkah-langkah dalam teks prosedur? Pada saat mengembangkan langkah-langkah, kita harus benar-benar tahu setiap tahapan yang harus dilalui. Jangan sampai tertukar karena bisa berdampak pada kesalahan prosedur. Kesalahan prosedur bisa berakibat fatal. Ada 2 pilihan untuk mengembangkan langkah-langkah. Pertama, mengembangkan langkah menggunakan pola kronologi. Pola kronologi yang pertama bisa menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau yang kedua menggunakan mula-mula, kemudian setelah itu, dan akhirnya. Pola ini dikembangkan dalam bentuk paragraf. Sedangkan pilihan yang kedua mengembangkan pola dengan menggunakan angka secara berturut atau menggunakan poin-poin.
Pola ini tidak ditulis dalam bentuk paragraf, tetapi setiap langkahnya ditulis secara urut dari atas ke bawah menggunakan urutan angka atau poin. Contohnya adalah sebagai berikut. Kalian bisa menekan tombol pause untuk membaca bentuk langkah-langkah ini terlebih dahulu. Jika sudah, coba kembangkan teks prosedur versi kalian sendiri. Sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jika kalian memiliki pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share jika menurut kalian video ini membantu dalam belajar. Salam literasi.